Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Cek Bice. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita Halo Palembang. Berewang bareng aku Bang Cek Nopal. Dan aku Cek Shirley AG. Tentunya hari ini kita bakal bahas mengenai sejarah kota Palembang nih Cek ya. Yang mana kita tahu ya, masyarakat kota Palembang juga pastinya tahu. Kemarin kita habis ngerayakan hari jadinya kota Palembang. Nah Cek kemarin sudah ikut pawainya. Kegiatan serunya memang kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk memeriahkan HUT dari Kota Palembang. Tepatnya ini sudah masuk, ada pro kontra juga, ada yang 1340, ada yang 1341 ya. Yang bertepatan ada yang 16 Juni, ada yang 17 Juni. Kira-kira versi benarnya Cak Mano ini Shirley? Nah untuk itu ya kita sudah ngundang, ini ada yang terhormat Dr. Andes Erwan Suryanugraha ya, Dr. Andes Erwan Suryanugraha MSN yang mana selaku budayawan dan juga ketua Yayasan Kebudayaan Tandi Pulau nih dan juga selaku ketua Pusat Kajian Sriwijaya dari FISIP Unsri dan juga dosen luar biasa FISIP Unsri dan juga seorang pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tentunya Cek, dan juga luar biasa. Ini di mana Dr. A. Erwan Suranegara MSN ini selaku budayawan yang sudah sering kita sapa dengan Kiai beliau ini ya. Kiai, apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat selalu. Iya, dan juga memang ini merupakan kesempatan luar biasa kita bisa berjumpa dan juga bisa meluruskan tentang problema tentang Kota Palembang sendiri. Ada yang baik itu dari tahun sejarahnya dewe. Nah mungkin bisa diceritakan dari euforia HUT dari Palembang sendiri ini Kiai. Ya, jadi pertama-tama tentu boleh bahasa Palembang kan? Boleh. Karena kita Pal TV ini bahasa punya wong Palembang. Iya. Jadi pertama-tama aku ucapkan selamat dulu untuk warga Palembang, warga Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang yang hari ini sudah merayakan hari jadinya 1340 tahun. Iya. Nah, tentunya mengapa Kota Palembang menjadikan hari jadinya itu 1340 tahun itu tentu berdasarkan data tentang hari jadi Kota Palembang. Nah, kita perlu lihat data apa yang dijadikan oleh Kota Palembang sebagai patokan atau pedoman hari jadi Kota Palembang itu. Nah, seperti diketahui, Palembang itu punya catatan sejarah yang sangat panjang. Sehubungan keberadaannya dibelah oleh Sungai Musi, yang menjadi kebanggaan juga bagi warga Palembang. Nah, hubungan Palembang dengan Sungai Musi ini itu terkait dengan keberadaan sebuah kerajaan besar pada masa lalu yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai Kerajaan Sriwijaya. Nah, dari prasasti, dari salah satu prasasti Kerajaan Sriwijaya itulah dijadikan oleh Kota Palembang sebagai patokan atau semacam boleh disebut akte kelahiran dari Kota Palembang itu, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Kedukan Bukit. Yang bertempat, yang ditemukan di daerah kalau sekarang daerah Bukit Seguntang sana, daerah tepian Sungai Tatang, tidak tahu masih ada apa tidak Sungai Tatang itu sekarang. Itu di tepi Sungai Tatang ditemukan sebongkah batu yang dikenali akhirnya sebagai prasasti Kedukan Bukit. Dan masih tetap bertahan sampai saat ini. Saat ini prasasti itu sudah dikoleksi oleh Museum Nasional, Museum Gajah di Jakarta. Di Jakarta. Luar biasa. Selain prasasti yang tadi ada lagi Kiai yang ditemukan di Kota Palembang ya, ini? di Palembang itu ada kurang lebih 4 atau 5 prasasti Sriwijaya yang ditemukan. Jadi kalau kita hitung adalah kota yang paling banyak ditemukan tinggalan-tinggalan Sriwijaya, Palembang itu. Itu nilai Sriwijaya yang tidak sama dengan kota-kota yang lain. Nah, selain prasasti Kedukan Bukit, di Palembang itu juga di daerah Ilir Barat, sekarang ini Talang Kelapo, itu ditemukan prasasti Talang Tuo. Talang Tuo. Dia bicara soal lingkungan hidup, bahwa Sriwijaya itu sudah punya tata kelola lingkungan. Jadi semacam tata kota seperti itu. Itu baru ditemukan? Sudah ditemukan. Oh, sudah ditemukan. Dia berjarak 2 tahun dari prasasti Kedukan Bukit itu
usianya. Oke, dan ini menarik karena banyak versi juga tentang sejarah dari Palembang sendiri ya. Benar. Baik itu kiai dari tahun ada yang 1340, ada yang 1341. Nah, ini mungkin boleh diceritakan juga ini kiai tentang sejarah sebenarnya Cak Mano. Ya, jadi begini, seperti yang sudah Kiai sebutkan tadi, Palembang itu menjadikan hari jadinya itu berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Nah, di prasasti Kedukan Bukit itu ada pertanggalan atau ada penanggalan yang ansih, yang valid, yaitu 16 Juni 604 Saka. Oke. 604 Saka itu kalau dikonversi ke Masehi itu selisihnya 78 tahun. Oke. Jadi 604 ditambah 78 itu 682 Masehi kalau dia dihitung tahun Masehi. Nah, dari prasasti itulah pemerintah Kota Palembang menjadikannya semacam akte kelahiran Kota Palembang. Dengan berdasarkan prasasti Kedukan Bukit itulah akhirnya Palembang menjadi salah satu kota tertua di Indonesia. Karena dia berdasarkan masa sejarahnya Sriwijaya. Nah, akhirnya pada masa kemerdekaan, tepatnya kurang lebih pada masa wali kota waktu itu Pak Aripa Iceyan, dibentuklah panitia hari jadi Kota Palembang. Oke. Ceritanya begitu. Nah, oleh tim panitia hari jadi Kota Palembang ini mereka diskusikan tentang seperti apa hari jadi Kota Palembang itu. Jadi para sejarawan, para budayawan, para akademisi waktu itu berkumpul, mereka ternyata membacanya lebih dinamis, tidak berdasarkan prasasti saja. Karena menurut mereka angka 16 itu karena di dalam prasasti Kedukan Bukit itu ada teks yang mengatakan paruh terang bulan. Oke. Paruh terang bulan itu dimaknai mereka berarti sudah tengah malam. Jadi tanggal 16 itu pacak B dibaca tanggal 17. Transisi. Ya. Jadi alasan mereka begitu. Kemudian mereka lebih memilih angka 17 berdasarkan pemikiran bahwa 17 katanya bagi Indonesia itu angka keramat. Karena terkait dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Namun menurut saya 17 Agustus itu angka 17 keramat kalau bulannya Agustus. Kalau bulannya Januari ya tidak keramat. Apalagi itu bulan Juni tidak keramat. Nah, itu dasar pemikiran yang mereka ambil waktu itu. Akhirnya diputuskanlah hari jadi Kota Palembang itu 17 Juni waktu itu. Kemudian tahunnya itu mereka mengambil terjemahan. Jadi tidak membaca prasasti mereka, mengambil terjemahan yang dilakukan oleh Philippus Samuel tahun 1924. Dia menerjemahkan teks yang ada di prasasti Kedukan Bukit itu bukan 604 tapi 605. Oke. 60. Tanggalnya tetap 16, bulannya Juni tapi 605 Saka. Oke. Jadi menurut saya kemungkinan Philippus itu salah baca. Oke. Karena kalau saya sendiri dan kawan-kawan sudah meneliti prasasti Kedukan Bukit itu dan mencoba membaca serta menulis ulang angka dari huruf Palawa itu angka 4, bukan angka 5. Bukan 5 ya. Bukan 5. Nah, dari situlah Palembang akhirnya memutuskan hari jadinya itu adalah 17 Juni 605 Saka atau 683 Masehi. Oke. Sehingga hitungannya sampai sekarang 1340 tahun. Tapi kalau berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang kita baca teksnya yang sebenarnya tadi, yang 604 Saka, itu seharusnya 1341 tahun. Oke, Ya. itu kalau perbandingannya ada yang Ya. sudah absah melihat Ya. dari segi Makna. peninggalan ya, Ya. peninggalan seperti itu. Ini menarik, Sally. Benar, Iya. menarik banget. Ternyata Kota Palembang ini memiliki banyak sekali sejarah-sejarah yang orang lain nih belum tentu tahu Banyak, nih. betul. Benar, karena
kota Palembang ini menjadi salah satu kota tertua di Indonesia yang kita juga nanti bakal bahas ini banyak banget. Kalau tadi kita baru tahu ada Kedukan Bukit dan juga ada beberapa tadi, kita mau tanya lagi nih Kiai. Selain yang barusan saja kita sebutkan tadi ya, ada apa aja sih yang paling mencolok dari masa lalu kota Palembang yang masih terjaga sampai saat ini? Salah satu peninggalan Sriwijaya yang masih ada sampai hari ini adalah situs Bukit Siguntang. Masyarakat Palembang bahkan masyarakat Malaysia juga mengenal situs Bukit Siguntang itu, sehingga dia sudah terkenal secara internasional sesungguhnya situs Sriwijaya Bukit Siguntang. Nah, di situs Bukit Siguntang itu berdasarkan sejarah arkeologinya itu di tempat ditemukannya arca Buddha yang paling besar. Jadi arca Buddha yang paling besar ditemukan di Indonesia itu adalah di Bukit Siguntang. Namun ketika ditemukan arca Buddha itu sudah terbelah, terpotong-potong. Masih menjadi perdebatan mengapa dia terbelah, terpotong-potong, padahal itu jenis batunya jenis batuan andesit, batuan yang kuat, yang padat. Akhirnya oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu diambillah arca itu, dibawa ke Batavia, baru ditemukan bagian kepala, badan dan bawahnya belum ditemukan. Nah, setelah dibawa ke Batavia diteliti, oh ini arca Buddha Sriwijaya. Ternyata pada waktu kemudian ditemukan juga bagian badannya, yang potongan badannya. Akhirnya berbeda. Ya, di sekitar situ juga di Bukit Siguntang. Akhirnya kepala yang sudah di Batavia itu dibawa lagi ke Palembang, tapi tidak dikembalikan ke Bukit Siguntang, dibawa ke depan sekarang ini Museum Sultan Mahmud Badarudin II, yang sekarang menjadi salah satu ikon destinasi wisata. Dan ini Kiai sangat menarik pembahasan kita semakin dalam dan juga banyak cerita tentang Kerajaan Sriwijaya dan juga terbentuknya Palembang ini sendiri. Masih banyak Sherly yang bakalan kita perbincangkan, jadi jangan kemana-mana. Untuk Mang Cek Bicek tetap bersama kami di Halo Palembang. Nah, halo Mang Cek Bice, balik lagi. Nah ya, kalau tadi kita sudah jeda sedikit, kita bakal lanjut lagi Cek ya. Kali ini kita bakal terus ulik mengenai sejarah dari kota Palembang ini. Nah, dan Sherly, ini memang masih kita berbincang dengan Kiai Erwan, biasa kita sapa ini, yang merupakan banyak juga, ini merupakan Ketua Yayasan Kebudayaan Tandi Pulau, Ketua Pusat Kajian Sriwijaya, baik FISIP Unsri, dosen luar biasa FISIP Unsri juga, dan juga Dewan Pakar ITSMI Orwil Sumatera Selatan. Nah Kiai, ini menarik tentang pembahasan kita mungkin lebih dalam tentang Kerajaan Sriwijaya. Banyak juga polemik tentang Kerajaan Sriwijaya Kiai. Ada yang ngambeknya dari negara lain yang mengaku-ngaku bahwa asalnya dari sini. Nah ini sebenarnya siapa Kiai? Ya, jadi berdasarkan teori Sriwijaya yang sudah diakui oleh para ahli, para peneliti baik nasional maupun internasional, karena Sriwijaya itu sudah menjadi wacana sejarah dunia. Jadi bukan hanya sekedar sejarah Palembang atau sejarah Indonesia, dia menjadi sejarah dunia itu sejak abad ke-20. Jadi mulai dikenal oleh dunia itu sejak abad ke-20, masa-masa awal abad ke-20. Nah, polemik tentang Sriwijaya ini memang ada dua teori dalam arkeologi Indonesia. Ada teori yang pertama mengatakan bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang. Itu teori yang pertama. Itu banyak sekali pendukungnya teori ini. Bahkan sebagian besar ahli itu mendukung teori yang pertama ini. Ada pendapat kedua atau teori kedua bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu berpindah-pindah katanya. Berpindah ke Lampung, berpindah ke Riau, berpindah ke Jambi, berpindah ke Malaysia, berpindah ke Thailand dan lain sebagainya. Itu salah satunya teori peneliti dari India yang mengatakan berpindah-pindah itu. Namun berdasarkan kajian Kiai sendiri terhadap Sriwijaya itu, Kiai sudah menjawabnya dengan ikon. Pusat pemerintahan itu ada ikonnya, ada tiruan aslinya.
yaitu istana. Iya. Istana itu adalah ikon pusat pemerintahan. Kita baca saja misalnya Indonesia hari ini. Jakarta, pusat pemerintahan Indonesia, ada Istana Presiden. Merdeka, kan? Kemudian ada Istana Bogor. Artinya pusat pemerintahan itu ada istananya. Iya. Nah, kalau memang teori yang kedua mengatakan berpindah-pindah, tolong ditunjukkan di mana istananya ketika di Thailand, di mana istana Sriwijaya itu ketika di Jambi, di mana istananya ketika di Riau. Iya. Kita Palembang, Kiai sudah bisa menunjukkan di mana istana Sriwijaya itu Dan berdasarkan sudah teori terbukti. Kiai. Dan itu sulit dibantah karena berdasarkan teori semiotika yang dikenal dengan teori indeks atau yang menunjukkan teori kausal, hubungan sebab akibat. Itu paling sulit dibantah kalau dia sudah menunjukkan hubungan sebab akibatnya. Nah, teori ini yang Kiai pegang untuk membuktikan bahwa istana Sriwijaya itu ada di Palembang. Itu. Ini menarik sekali. Jadi bisa membuktikan. Iya. Kita bukan hanya omdo ya. Bukan Ada omdo, data. harus ada bukti sejarah, bukti artefaktual. Bahkan bukan hanya bisa membuktikan, sudah terbukti. Sudah Sudah terbukti. Benar. Betul, Serdi. Nah, tapi dari itu tadi ya polemik-polemik yang mana banyak yang mengakui bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di Jambi, di Riau, di Malaysia, di Thailand, bahkan ya sampai ke luar negeri. Berarti ini wah banyak sekali kontroversinya. Tapi juga nih kita mau tahu bahwa ternyata kerajaan Sriwijaya ini bagi sebagian orang bahkan masyarakat Indonesia juga ada yang menganggapnya ini masih fiktif belaka. Mohon dijelaskan Kiai. Ya, jadi problem atau kontroversi mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif itu pada 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu lah. Oke. Ketika ada seorang budayawan dari Betawi mengatakan bahwa Sriwijaya itu fiktif. Betul. Dia hanya sekedar kelompok bajak laut katanya. Nah, tapi itu sudah dijawab oleh kawan-kawan arkeolog, kawan-kawan sejarah bahwa itu hanya hanya kepentingan pribadi untuk sesuatu. Sriwijaya sudah menjadi fenomenal sejarah dunia. Dia sudah dikenal bukan hanya oleh kita orang Indonesia saja, dikenal dunia bahkan. Nah, kalau memang Sriwijaya itu fiktif harus dibuktikan. Iya. Dia tidak bisa, dia hanya mengatakan, hanya ngomong bahwa Sriwijaya itu fiktif. Dia tidak dengan data-data yang artefaktual atau valid. Dia mengatakan prasasti Sriwijaya yang di Palembang itu adalah tiruan semua. Iya. Ya memang betul tiruan. Iya. Karena replika yang asli sudah di Museum Nasional Diamankan. Jakarta, Benar begitu. Nah, dia kurang teliti dalam melihat itu, dalam membaca itu. Sehingga waktu itu dijawab oleh kawan-kawan arkeolog bahwa itu hanya sekedar keinginan untuk dia mencari eksistensi diri. Benar. Ya, Sriwijaya sudah diteliti oleh para ahli seabad lebih. Dari abad 20 sekarang sudah abad 21 Iya, ya. Sudah 21 ya. Nah, artinya tidak benar bahwa Sriwijaya itu fiktif. Sriwijaya itu bahkan menurut Kiai di kanal YouTube Kiai bilang Sriwijaya itu faktual. Karena Sriwijaya itu ada data arkeologisnya, ada artefak-artefak, ada situs-situsnya. Seperti itu. Nah, ini Oke. Itu Kak ya, itu Cek ya, kemarin tuh benar-benar beritanya sempat viral banget. Betul. Itu di TikTok, di media Ya. TV nasional semuanya. bahkan budayawan dari Sumsel pun bersuara. Iya, kan, pada bersuara, saat itu. ya. Nah, ini menarik kalau dari kerajaan Sriwijaya kita beralih ke Palembangnya sendiri. Palembang, banyak versi tentang kata atau nama dari Palembang ini. Ada yang berdasarkan dari kata Cina, ada juga Melayu, dan juga bahkan ada dari beberapa daerah. Ini bisa diceritakan tentang munculnya kata Palembang. Ya, diksi kata Palembang itu muncul dari catatan Cina. Jadi catatan Cina itu salah satunya ada yang mengatakan bahwa Sriwijaya itu sama dengan Palimpong. Ya. Palimpong, diksi Palimpong inilah yang paling dekat sebetulnya dengan kata Palembang. Memang betul di masyarakat ada cerita-cerita rakyat yang mengatakan Palembang itu berarti tempat melimbang emas, menyaring menyaring emas, mencari emas. Namun berdasarkan data sejarah itu dari catatan Cina yang pernah berkunjung ke Nusantara, dia menyebut daerah kita ini sebagai Palimpong. Nah, itu yang paling dekat dengan kata Palembang. Oke. Itu Itu data diartikan apa tuh kalau Palimpong? Palimpong itu karena dialek mereka, dialek
orang Cina, Tiongkok, orang Cina itu kan tidak sama seperti dialek Melayu. Iya. Dialek mereka cenderung berbeda dengan Melayu. Iya. Sehingga mereka nyebut Palembang itu menjadi Palimpong. Iya. Nah, ini mungkin ada sejarahnya sendiri tentang banyak juga kalau kita lihat di Palembang ini ada masyarakat Tiongkok seperti itu. Benar. Apakah ada sejarahnya juga terkait dengan nama nih, Kiai? Betul. Jadi Sriwijaya itu sudah menjadi kota dunia waktu itu. Oke. Dia tempat bertemunya para pedagang-pedagang dunia. Mengapa mereka berkumpul di Sriwijaya? Karena waktu itu di Eropa sedang krisis rempah-rempah. Nah, Eropa sedang krisis rempah-rempah, mereka mencari rempah-rempah itu keluar dari benua Eropa. Nah, banyak pedagang Cina, India, Arab itu berkunjung berelasi dengan Sriwijaya. Dan mereka menemukan rempah-rempah itu paling banyak di Nusantara. Sehingga ramailah Sriwijaya waktu itu dikunjungi oleh bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India. Jadi kalau mau ditanya seperti apa bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa India waktu itu sudah ada di Sriwijaya sejak masa Sriwijaya. Jadi kalau kita tanya sejak kapan Cina itu ada di Nusantara, ya sejak masa Sriwijaya. Arab itu kapan? Sejak masa Sriwijaya. India itu kapan? Sejak Sriwijaya. Makanya bangsa Indonesia sekarang terutama di Sumatera itu ada yang mirip-mirip Cina, ada yang mirip-mirip India, ada yang mirip-mirip Arab. Oke, berarti kalau kita artikan juga, Kiai, untuk keturunan asli dari orang Sumatera khususnya, ini terbanyak kalau dari topografi dari daerah di mana? Karena seperti di Oku sendiri ada beragam kan, ada seperti orang Chinese, kalau kita lihat kan, ada khas-khas sendiri tiap daerah. Ini ada ceritanya juga nggak, Kiai? Jadi begini, kita di Sumatera Selatan itu atau di Sumatera pada umumnya itu adalah kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, kita itu adalah masyarakat yang punya pola berpikir, pola budaya ladang. Jadi masyarakat Sumatera, khususnya Sumatera Selatan itu adalah masyarakat pola pikir ladang. Menurut sosiolog, bangsa Indonesia itu ada 4 pola pikir budayanya. Pertama, pola pikir budaya berburu, pola pikir budaya sawah, pola pikir budaya ladang, dan pola pikir budaya pantai. Jadi ada 4 ini. Sebetulnya kalau pemerintah mau membangun negara bangsa ini dengan baik, harus memperhatikan 4 pola pikir berbudaya itu. Karena inilah karakter dari bangsa Indonesia itu, ada yang berpola pikir berburu, ada yang sawah, ada yang ladang, kemudian ada yang pantai. Kiai, itu kita akan bahas juga tentang 4 pola pikir ini yang menjadi ciri khas dari bangsa Sumsel, Indonesia, khususnya Indonesia pastinya. Dan ada beberapa poin lagi yang menarik yang bakalan kita bahas, Cek Seli dan juga Kiai. Jadi untuk Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih Mang Cek Bicek, masih di Halo Palembang. Nggak terasa ini sudah segmen terakhir. Benar. Ini perbincangan kita, banyak hal yang pengen kita tanya, tapi kita ngelanjut ke obrolan tadi, Kiai. Ini tentang pola pikir dari sejarah terbentuknya masyarakat yang ada di Sumatera ini, tentang berburu, sawah, ladang, dan juga pantai. Ini bisa diceritakan ke dari masing-masing kategori itu, Dewek Kiai? Jadi kalau kita melihat karakter manusia, itu bisa kita lihat dari pola berpikirnya sebenarnya. Atau yang istilah kawan-kawan di akademisi itu paradigmanya. Jadi pola pikir budaya itu akan melahirkan paradigma, pola berpikir dan bertindak itu kan. Nah, menurut ahli sosiologi Pak Profesor Yaakob Sumarjo mengatakan bahwa di Indonesia itu ada 4 pola budaya. Yang pertama tadi pola budaya berburu, pola budaya sawah, pola budaya ladang, dan pola budaya pantai. Nah, kita di Sumatera ini termasuk kelompok pola budaya ladang. Apa ciri-ciri masyarakat yang pola budaya ladang itu? Mereka tidak mau seragam. Cara berladang lah.
Cara berladang itu mau berladang jagung, sebelahnya berladang ubi, sebelahnya berladang ketela, tidak mau seragam. Oke. Itu yang kedua, pola budaya ladang ya. Pola budaya sawah itu kecenderungan ciri-cirinya mau seragam. Karena dalam bersawah itu harus ada masa nugal, masa Iya, tanam, oke. masa panen, masa jual, harus sama. Iya. Nah, itu ada di daerah Jawa Tengah sampai ke Bali. Iya. Itu pola budaya berpikir masyarakatnya itu pola budaya sawah. Kalau kita di Sumatera itu cenderung dari Jawa Barat sampai ke Sumatera, Kalimantan itu pola budaya ladang. Ingin berbeda-beda. Kita merayakan perbedaan itu dengan kebersamaan. Nah, yang terakhir pantai. Pantai itu adalah masyarakat yang tinggal di dekat pelabuhan-pelabuhan biasanya. Salah satunya Palembang yang menjadi pusat Sriwijaya dulu. Mereka sudah biasa bertemu dengan bangsa asing. Jadi mudah sekali menerima perbedaan-perbedaan itu sendiri. Oke. Makanya Palembang hari ini sudah hampir tidak kelihatan warna Melayunya. Karena sudah sejak lama bergaul dengan bangsa India, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa. Beragam. Sehingga Palembang itu terkesan beda dengan Melayu Riau, beda dengan Melayu Malaysia. Karena kita wilayah pantai, wilayah pelabuhan. Kemudian yang kedua seperti Surabaya misalnya. Iya. Jadi mereka itu sangat sangat merayakan perbedaan karena sudah biasa bertemu dengan bangsa asing. Iya. Kemudian Bandar Sunda Kelapa, kalau sekarang itu Jakarta, Benar. Batavia kan, Sunda Batavia, Kelapa benar, namanya dulu. benar. Ya, itu juga pelabuhan besar pada masa Sriwijaya. Mereka termasuk masyarakat pantai yang sudah biasa berbeda. Oke. Itu cerita soal pola berpikir itu. Nah, harusnya negara dan bangsa Indonesia dibangun berdasarkan pola berpikir itu. Jangan diseragamkan satu kamu harus seperti ini. Tidak bisa karena kita memang pola pikirnya berbeda-beda. Oke. Harusnya didorong seperti itu. Ini yang diterapkan oleh Sriwijaya dulu. Oke. Sehingga Sriwijaya bisa bertahan 6 abad. Berjaya 6 abad, tidak ada pemberontakan-pemberontakan. Oke, itu Luar termasuk biasa. kalau saat ini di negara kita Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka tetap Tunggal dipertahankan. Ika. Seperti Benar. itu ya Kiai ya. Nah, Kiai, ini kita juga nak tahu nih Kiai, selaku Kiai ini sebagai budayawan ya, benar. Nah, itu apa guys sih Kiai tantangan untuk melestarikan dan mempromosi kekayaan budaya yang ada di Kota Palembang ini? Ya, jadi Palembang sebagai pusat pemerintahan di Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Selatan ini kan sudah diakui oleh nasional maupun dunia sebagai bumi Sriwijaya. Benar. Menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Palembang dan Sumatera Selatan untuk melestarikan seharusnya tinggalan-tinggalan Sriwijaya itu. Tapi seperti kita ketahui, Palembang yang sudah dalam perjalanan panjangnya itu beberapa kali terjadi pergantian penguasa. Sriwijaya, masa Kesultanan, masa Hindia Belanda, dan sekarang merdeka. Jadi Palembang itu sudah biasa berubah-ubah. Iya. Nah, sebagai pandangan Kiai untuk melestarikan kesriwijayaan itu, karena banyak situs yang sudah rusak, banyak artefaknya dibawa ke Museum Nasional, Benar. itu perlu direkonstruksi. Iya. Jadi harus dibuat semacam taman miniatur Kerajaan Sriwijaya. Mengapa? Karena yang rusak bisa kita hadirkan di tempat rekonstruksi itu. Benar. Yang hilang bisa kita hadirkan kembali. Seperti tadi Kiai sudah mengatakan bahwa Kiai sudah bisa membaca di mana letak Istana Sriwijaya. Iya. Oke. Mungkin masyarakat Palembang, masyarakat Sumsel yang hari ini sedang merayakan hari jadi Kota Palembang, Kiai beri bocoran. Istana Sriwijaya itu berdasarkan kajian Kiai dengan teori semiotika point indeks hubungan sebab akibat itu di bawah Pusri. Iya. Sekarang ini di pabrik pupuk Pusri itu dulunya adalah wilayah Istana Sriwijaya. Karena di situ banyak situs-situs Sriwijaya berkumpul. Kemudian di situ ada prasasti Telaga Batu ditemukan. Dalam Telaga Batu itu adalah nama-nama jabatan pemerintahan Sriwijaya. Kalau sekarang kira-kira susunan kabinet, pastilah dekat dengan istana.
Nah, Oke. hubungan sebab akibat itulah yang Kiai baca bahwa istana itu kemungkinan besar di bawah Pusri itu. Oke, dan kalau kita lihat dari topografi memang Sumatera khususnya Palembang ini kan banyak terdapat rawa-rawa. Ya. Nah, ini kalau dari segi perekonomian perputaran pada era zaman dulu, ini banyak di pesisir sungai-sungai seperti Ya. itu. Benar. Nah, untuk penemuan prasasti seperti itu sendiri banyak ditemukan di pinggiran sungai kah? Ataukah memang di tengah-tengah dari kota Palembang banyak? Iya, jadi kalau berdasarkan prasasti Sriwijaya juga, yaitu prasasti Talang Tuo, itu bahwa di Palembang itu Sriwijaya membangun kota Palembang itu dengan membangun juga saluran-saluran air. Iya. Saluran air itu bisa diterjemahkan sungai-sungai kecil yang ada sekarang ini. Sungai Lambidaro, Sungai Sekana dan lain-lain itu adalah sungai yang dibuat pada masa Sriwijaya. Kurang lebih bisa dikatakan itu sungai buatan untuk merespon kondisi Palembang yang berawa-rawa tadi sehingga tidak terjadi banjir karena sudah ada disalurkan dengan anak sungai itu. Nah, jadi berdasarkan prasasti Talang Tuo itu bisa kita baca bahwa Sriwijaya juga sudah punya konsep tata kelola tata kota. Oke. Palembang hari ini kita tahu banjir-banjiran. Artinya ada bermasalah di wilayah sungai-sungai kecil itu yang sudah berubah atau bahkan hilang atau banyak kotorannya. Iya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir lagi nih Kiai ya. Itu dalam upaya melestarikan sejarah kota Palembang ya, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga para budayawan. Tolong dijelaskan. Ya, jadi yang sering dilupakan oleh pemerintah itu mungkin karena kalau sudah jadi pemerintah seolah-olah sudah menjadi raja ya. Pemerintah mungkin terbatas pengetahuannya tentang potensi budaya di Sumatera Selatan. Saatnya kalau ingin melestarikan itu berkolaborasilah, bekerja samalah dengan para ahli, para budayawan, para seniman, bagaimana untuk melestarikan peninggalan-peninggalan atau aset-aset peninggalan sejarah itu. Oke, itu sekaligus harapan juga ya. Ya. Nah, mungkin himbauannya kepada masyarakat nih, Kiai, Ya. tentang bagaimana peran serta mereka untuk melestarikan baik itu seni budaya dan juga kerajaan Sriwijaya ini biar mereka tahu. Ya, harapan kita dengan masyarakat tentu tidak bisa lepas dari pemerintah. Karena masyarakat itu sesungguhnya cerdas. Mereka kalau diberi kesempatan, mereka akan mempelajari segala sesuatu. Jadi pemerintahlah yang harus menyiapkan semacam sumber-sumber pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui potensi daerahnya, masyarakat mengetahui potensi dirinya untuk mengembangkan kembali atau menumbuhkan nilai-nilai luhur yang pernah ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Oke, ini juga mungkin pemirsa kalau pengen tahu atau pengen berdialog khusus nih dengan Kiai gitu. Karena beberapa kali aku ngeliat di sosial media sering ada ke forum untuk komunikasi ini. Bisa ngeliat di mana atau follow akun Instagram gitu, Kiai? Ya, itu ada di Facebook Erwan Suryanegara, ada di Instagram R1 Suryanegara. R1 itu Erwan, 1 itu One bahasa Inggrisnya. Jadi R1 itu Erwan ya. Ada di Instagram R1 Suryanegara, juga ada di ada di mana-mana. Kanal YouTube ada HP, juga, kanal YouTube Erwan Suryanegara ya. Baik. Itu Sherly, tidak terasa perbincangan kita. Sebenarnya banyak yang ditanya mengupas tuntas tentang sejarah Sriwijaya. Belum kita masuk ke seni-seninya, seni musik, tradisi-tradisi yang ditinggalkan. Mungkin di lain kesempatan kita berbincang lagi, Siap, Kiai. insya Dan Allah. juga nanti jangan sungkan untuk tim kami menghubungi Kiai, Siap. Jangan repot-repot Siap. pastinya. Siap. Karena langsung kami undang datang ke sini, Ya. Baik. Sally, tidak terasa kita sudah di penghujung program Halo Palembang hari ini. Selalu ikuti perkembangan informasi dengan berbagai narasumber setiap harinya dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cenopal. Aku Cek Sherly AG, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.